hormati Bapak Trianto SPD selaku Kepala Sekolah SDN Gaburan, Bapak Ibu Dewan Guru dan tenaga pendidikan SDN Gaburan yang saya hormati. Hari ini saya akan menyampaikan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengamalan budaya positif sebagai tugas saya. Tugas saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 wakil dari SDN Gaburan Kabupaten Karanganyar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti dapat bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, marilah kita membaca basmalah bersama. Ya, alhamdulillah. Hari ini akan saya mulai apa yang akan saya sampaikan, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengamalan budaya positif. Hari sudah siang ya Bapak Ibu, semoga masih semangat semuanya ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu tentu pernah mendengar istilah budaya positif. Apa yang ada di benak Bapak Ibu dengan istilah budaya positif? Kira-kira apa? Kebiasaan yang itu menuju hal yang baik. Ya, betul sekali. Ya Bapak, kebiasaan ke hal-hal yang baik. Jadi konsep budaya positif itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Berikutnya, disiplin positif. Kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, dan berikutnya adalah keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Ini adalah konsep inti budaya positif yang diterapkan di sekolah. Apa itu perubahan paradigma belajar? Nilai-nilai kebajikan, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Ini nanti ada hubungannya dengan konsep budaya positif. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru di sini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Gitu ya, dengan paradigma baru. Jadi ada perubahan paradigma. Ini adalah profil belajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu? Di antaranya ini. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan, mandiri, bernalar kritis, iya, gotong royong dan kreatif. Ini kita terapkan pada anak didik kita. Ya, begitu Bapak Ibu. Ternyata selama ini ya terjadi miskonsepsi tentang teori konflik. Miskonsepsi maksudnya bagaimana? Ada kesalahan persepsi. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Jadi selama ini ada suatu pemahaman guru itu dapat mengontrol murid. Apakah demikian?
Apakah kita dapat selalu mengontrol murid kita? Jawabannya tidak, karena murid itu ternyata punya nilai-nilai tersendiri dalam hatinya. Walaupun mereka menurut kepada kita, itu belum tentu dari dalam hatinya, tidak dari motivasi intrinsik yang ada di dalam diri anak tersebut. Berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan saran membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kita terbiasa mengkritik anak-anak, memberi saran kepada anak-anak, membuat mereka merasa bersalah. Kita berpendapat bahwa itu akan menguatkan karakter anak. Apakah betul demikian? Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu ternyata ilusi Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita terbiasa memaksa anak-anak. Itu ternyata bertentangan dengan teori yang seharusnya, ya, yang seharusnya kita terapkan. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi, menurut stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Padahal sesuai dengan teori kontrol yang ini kami pelajari di calon guru penggerak ya Bapak Ibu. Dengan mengikuti guru penggerak itu kita mendapatkan ilmu-ilmu yang baru yang tidak terbayangkan sebelumnya. Ternyata dalam teori kontrol realitas kebutuhan kita itu berbeda. Dalam stimulus respons semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Cara pandangnya berbeda. Setiap individu adalah unik. Tidak ada yang sama cara berpikirnya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita menurut stimulus respons. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi sudut pandangnya juga dari orang lain, jangan dipandang dari sudut pandang kita sendiri. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi mereka berperilaku apa itu karena tujuannya ada tujuan tertentu. Ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang mengontrol diri sendiri. Jadi ketika kita berbuat kesalahan dan kita menghentikan kesalahan kita, itu karena kita mengontrol diri kita sendiri, bukan atas kontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, itu bertentangan dengan teori kontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika dibujuk gagal, kita cenderung memaksa. Jadi, menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada kesepakatan, ada pembicaraan antara dua pihak, misalnya guru dan murid. Nah, itu berkolaborasi, berkonsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang dan kalah dalam stimulus respons. Jadi guru merasa menang, muridnya kalah karena harus menurut pada guru. Menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Anak tidak merasa kalah dan guru juga tidak merasa menang. Jadi sama-sama menang. Apakah disiplin positif itu? Disiplin berasal dari kata disiplina, yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini.
Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi dengan disiplin positif, murid-murid itu akan bisa bekerja sama dengan kita tanpa iming-iming reward. Biasanya kita kan kalau pada saat anak-anak menerima rapor yang dapat nilai bagus, kita beri reward. Nah itu sebenarnya bertentangan dengan disiplin positif. Atau ancaman ketika anak-anak melakukan kesalahan kita ancam, atau hukuman keliling lapangan misalnya, itu termasuk hukuman. Sebagai pendidik, kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perilaku ke arah yang lebih baik. Intrinsik itu berasal dari diri anak-anak. Kita juga punya motivasi intrinsik Bapak Ibu, sama dengan anak-anak. Ya, masih semangat? Berikutnya yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi ini bersifat umum, universal. Siapapun akan mengakuinya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernarasisis. Ya. Ini sudah sering kita istilahnya digembor-gemborkan untuk saat ini dalam kurikulum merdeka sekarang ini. Ibu Primary Yes Program PYP. Apa itu? Isinya adalah tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Berikutnya keterampilan hidup atau life skill. Nah, ini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik. Bapak Ibu, manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Apakah kebutuhan dasar manusia? Nah, ini. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Begitu ya Ibu, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada ya, setiap orang memiliki kebutuhannya. Ya, kebutuhan apa saja itu? Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kita pasti berusaha untuk dapat bertahan hidup. Ya, bagaimana caranya? Untuk bertahan hidup kita membutuhkan makanan, juga pakaian. Berikutnya tempat tinggal, amanan, dan kesehatan. Dengan makanan yang cukup, ya, maka kita akan dapat bertahan hidup. Bahkan juga kita butuhkan tempat tinggal agar kita tidak kedinginan. Kita
kita juga butuh rasa aman. Ya. Kalau ketar-ketir tiap hari tentu saja kita tidak bisa bertahan hidup, akan merasa terintimidasi. Nah itu termasuk bertentangan dengan kebutuhan kita sebagai manusia. Kita juga perlu sehat. Dengan sehat kita akan dapat mengerjakan apa saja, beraktivitas. Nah, kebutuhan berikutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini kebutuhan tiap manusia, termasuk kita sebagai guru, didik maupun anak-anak, pasti butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kadang-kadang anak yang berbuat ulah itu karena kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterimanya itu merasa kurang. Akhirnya kompensasinya dengan melakukan untuk mencari perhatian mereka membuat ulah. Nah, ini ya, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Kita merasakan ya kadang-kadang anak itu kok seperti menyendiri. Nah itu bagi mereka adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi mereka butuh dipedulikan, rasa diterima, diperhatikan, menjadi bagian dalam kelompok. Karena kalau anak tidak diterima oleh teman-temannya akan merasa tersingkirkan dengan itu. Kadang-kadang ada yang kasus-kasus seperti itu terjadi di sekolah kita. Kemudian penguasaan, ya, kita perlu sesuatu yang kita kuasai, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ya, setiap orang pasti punya harga diri, termasuk anak-anak kita. Jadi mereka itu kalau misalnya ada yang membuli atau mengatakan sesuatu yang menyinggung harga dirinya, nah, itu anak-anak akan ya marah biasanya. Mereka juga butuh dianggap memimpin. Jadi bangga ketika mereka diberi kepercayaan akan bangga. Mereka juga butuh berprestasi, diakui, pendapatnya didengar. Maka dari itu kan sekarang banyak anak-anak yang pembelajaran kita itu kan ada umpan balik dari anak seperti itu. Dia apa? Betul Pak. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ya. Anak-anak itu butuh kemandirian, memiliki pilihan. Aku nggak mau ini yang itu. Makanya sekarang pembelajaran itu sesuai dengan karakter peserta didik, apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Jadi kalau kemampuannya di bidang olahraga, nah itu yang kita istilahnya kita anak-anak itu kita arahkannya ke situ, bukan ke hal yang lain. Kalau tidak bisa matematika ya jangan dipaksa untuk bisa matematika. Kesenangan berikutnya, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Jadi setiap anak itu pasti senang bermain, senang gojek gitu, antusiasme dan tertawa. Termasuk kita ya, kalau diajak bermain itu, walaupun kita sudah dewasa, nah itu biasanya fresh lagi. Kelima, motivasi perilaku manusia. Nah ini motivasi intrinsik, motivasi yang ada dalam diri seseorang. Motivasi intrinsik ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ini tergantung niatnya, niat yang ada di dalam diri manusia.
ada yang ingin mendapat imbalan, ada yang ingin dihargai seperti itu. Nah, yang pertama, hukuman itu apa? Hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Ketika anak melakukan pelanggaran, ayo kamu push up. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Tidak ada kesepakatan sebelumnya. Bersifat satu arah dari Bapak Ibu guru. Kamu melanggar peraturan, kamu harus dihukum. Berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik itu misalnya lari-lari tadi. Kalau psikis itu misalnya dari kata-kata kita yang menyinggung perasaan anak-anak, itu termasuk hukuman psikis. Apa yang dimaksud dengan konsekuensi? Konsekuensi itu biasanya terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman kalau konsekuensi ini. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini yang terakhir adalah restitusi. Restitusi itu Bapak Ibu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ini yang disarankan untuk saat ini Bapak Ibu. Jadi kita jangan menerapkan hukuman atau konsekuensi, tapi memakai yang namanya restitusi. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Biasanya seorang guru itu bisa menjadi penghukum, yaitu seperti yang saya gambarkan di depan, pemantau. Nah, jadi pemantau itu dalam waktu tertentu, jadi memantau anak, ya, membuat merasa bersalah. Misalnya bagaimana membuat merasa bersalah? Nah, itu nanti akan kita bahas. Kemudian sebagai teman, berikutnya manajer. Nah, yang terbaik yang mana ini? 5 posisi kontrol guru. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Oh ya, jadi ini akan saya bahas sebentar yang tadi. Penghukum tadi ya, jelas pemantau atau membuat merasa bersalah. Jadi anak-anak itu diberitahu kesalahannya. Kamu itu membuat ibu menjadi susah seperti itu. Atau teman, kamu apa enggak kasihan sama ibu kalau kamu berbuat seperti itu? Atau manajer ini anak disuruh mencerna sendiri bagaimana perbuatan kamu itu, apakah sesuai dengan kesepakatan yang ada, seperti itu. Contohnya seperti itu. Nah, ini 5 posisi kontrol dulu. Misalnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Sebagai pemantau, guru akan mengatakan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Contohnya seperti itu. Penghukum, ayo karena kamu melanggar peraturan sekolah, hormat bendera selama 1 jam. Contohnya seperti itu ya, Bapak Ibu. Nggak boleh membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu guru memberitahu kamu, kamu selalu mengulangi. Nah, itu anak-anak akan merasa down, merasa bersalah. Sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Kali ini tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi lagi ya. Seperti itu. Jadi seperti kurang berwibawa ya kalau teman ini. Manajer, ini yang terbaik manajer ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ditanya dulu. Iya Pak, iya Bu, saya tahu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, seperti itu. Dimana kita itu bisa menilai sendiri. Ya, menilai ya. Tidak boleh kita apa menilai diri. Saya salah seperti itu. Ya betul. Ya Pak Tri, betul sekali. Jadi manajer itu anak-anak itu suka
supaya menemukan sendiri permasalahannya apa dan mencari solusinya. Nah ini coba Bapak Ibu menilai posisi kontrol apakah ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa kira-kira Bapak Ibu? Nah, jadi merasa bersalah. Akhirnya anak-anak menjadi down, ya. Masih semangat ya Bapak Ibu? Ya. Berikutnya kasus yang lain. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Istilah seperti ini menurut Bapak Ibu gimana nih? Nah, nggak boleh terus posisi kontrolnya sebagai apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat anak penghukum ya, hukuman ya, ngejas, label. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah ini sebagai apa? Posisi kita sebagai apa? Kata-kata salah ini. Nah ini sebagai apa? Posisi kita sebagai apa? Kata-kata seperti ini. Posisi apa Bapak Ibu? Manajer. Ayo lakukan demi Bapak Ibu guru. Ayo lakukan demi Bapak Ibu guru ya. Ayo. Posisi sebagai apa kira-kira menurut Ibu Bapak Ibu? Posisi ayo lakukan demi Bapak Ibu guru sebagai teman. Jadi seolah-olah teman dekat seperti itu. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum ya Pak ya. Nah sekarang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Menurut dosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku apa, begini atau begitu, seperti itu ya. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, ya, umum, dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit saja akan mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, dan semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas, sehingga mereka akan bertanggung jawab untuk pelaksanaannya. Nah ini contoh pembentukan keyakinan kelas. Bersama dengan kesepakatan tadi. Nah ini keyakinan, pembentukan keyakinan kelas di kelas 4. Jadi anak-anak berdiskusi, kemudian kami bagikan kertas agar anak-anak menyampaikan aspirasinya, keyakinan-keyakinan apa yang mereka inginkan di dalam kelasnya. Seperti itu. Oke Bapak Ibu, berikutnya akan kita bahas mengenai segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu ada 3 hal. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita berusaha agar anak itu tidak merasa down gitu. Kita stabilkan dulu identitasnya. Ya wajar, setiap orang bisa melakukan kesalahan seperti ini misalnya.
validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinannya, apakah menurutmu itu perbuatan yang benar dan seterusnya. Nah ini contohnya ada ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, misalnya seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah ini anak-anak akan stabil, akan tidak down. Kamu berhak merasa begitu ketika anak-anak marah atau membuat kesalahan. Jadi ini kata-kata yang kita gunakan. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Mereka melakukan apapun itu karena ingin memenuhi kebutuhannya. Nah, kata-kata yang bisa digunakan, misalnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau dari dalam diri. Jadi tidak ada orang lain yang bisa mengontrol kita. Untuk menanyakan keyakinan, kata-kata yang bisa dipakai adalah apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti ini ya Bapak Ibu yang bisa kita terapkan sehari-hari. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Bisa nggak? Ya. Mari kita berusaha untuk menerapkannya di kelas kita. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, ini adalah contoh segitiga restitusi yang diterapkan. Ya wajar sih setiap anak pasti pernah melakukan dengan semangat. Tentu kamu berbuat seperti itu ada alasannya. Apa alasannya? Cita-cita yang menarik. Saya menghargai apa yang kamu sudah lakukan. Kamu beberapa kali datang terlambat ke sekolah itu. Apakah sudah sesuai dengan yang kamu pastikan? Kalau tidak sesuai, ya rasa apa yang kamu lakukan? Ya betul sekali. Lalu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki permasalahan ini? Saya akan mengurangi sebelumku agar saya tidak terlambat lagi dalam sekolah. Ya bagus sekali. Kamu sudah menyelesaikan permasalahanmu dengan baik. Terima kasih ya nak. Kamu boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum, nama saya Maya, kelas 4 SDN 03 bulan. Saya merasa senang setelah berdiskusi bersama Bu Guru. Dan saya sadar kalau saya menganggap keyakinan kelas yaitu kedisiplinan. Saya berjanji akan disiplin dan menghargai waktu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam
program disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi tugas kita nanti untuk menerapkan hal ini ya, kita dapat menerapkan disiplin positif. Contoh-contoh disiplin positif tentu saja kita sebenarnya sudah melaksanakan ya Bapak Ibu untuk disiplin positif ya. Tugas kita nanti untuk dapat menjalankan dengan sebaik-baiknya agar kita memiliki anak didik yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik, mempunyai disiplin yang baik, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah ini misalnya yang contoh posisi kontrol tadi, yang terbaik adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan, monggo Bapak Ibu. Ada masukan atau sharing dalam penyampaian saya ini tadi, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau sharing ya, kita saling mengisi. Sedikit Ibu yang menambahkan sebagai revisi saja untuk PowerPoint tadi ada yang warnanya biru, itu kan ketikanya hitam, jadi nggak bisa jelas. Untuk kedepannya kita sesuaikan, kalau warnanya blok biru nanti warnanya yang putih begitu, sehingga peserta bisa melihat tayangan di depan. Sekian, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Tri atas masukannya. Jadi nanti akan lebih baik lagi dalam pembuatan slide yang akan saya sampaikan nanti ke depan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau dibahas, monggo. Masih ada banyak waktu, seperempat jam lagi. Silakan Bu Swasti, barangkali ada masukan, monggo. Oke. Testimoni, monggo. Bu Sundari, bagaimana penerapan disiplin positif di kelas Ibu? Tentang kedisiplinan kelas di kelas 5 ini sudah ada peningkatan yang signifikan. Jadi anak-anak sudah membiasakan kebiasaan untuk berperilaku disiplin dalam kelas ya. Ini sudah dijalankan, di antaranya misalnya tentang kegiatan rutinitas setiap paginya sudah dijalankan dengan baik, termasuk piket kelas ya. Terima kasih, hanya itu saja. Terima kasih atas sharingnya dari Bu Sundari. Matur nuwun. Masih mohon Mbak Bu Swasti ya, tolong untuk lebih bagaimana penerapan disiplin positif di sekolah kita. Oke. Mungkin Bu Rina, monggo Bu. Bu Rina, monggo. Penerapan disiplin positif untuk di kelas 1. Monggo Bu Rina untuk sharing bersama pada saat ini ya. Bagaimana kedepannya penerapan, contohnya yang restitusi ini untuk di kelas 1. Misalnya ketika anak kelas 1 itu kan belum bisa ya menyimpulkan, nah itu bagaimana caranya agar mereka itu bisa memahami ketika mereka melakukan kesalahan, nah itu restitusi apa yang disampaikan oleh anak-anak. Monggo.
Terima kasih untuk disiplin di kelas 1 itu sudah kami terapkan, terutama disiplin masuk kelas, Bu. Masuk kelas selalu disiplin berbaris terlebih dahulu. Jadi nanti kalau ada anak-anak yang kira-kira terlambat, nanti disarankan untuk tidak terlambat lagi berikutnya. Biasanya terlambat karena apa? Karena bangunnya kesiangan, karena masih kelas 1 ya, Bu. Jadi untuk bangun itu masih agak sulit masuk. Untuk selalu menghormat kepada bendera, disiapkan menghormat bendera dan berdoa dengan hikmat. Begitu Bu Kusmi menerapkan disiplin di kelas 1 selesai. Ya, terima kasih Bu Rina atas sharingnya. Monggo Bu Swasti. Baik, terima kasih Ibu Kusnul. Paparan Ibu Kusnul tadi luar biasa ya, jadi semakin memperdalam pemahaman saya mengenai budaya positif dan disiplin positif. Nah, untuk implementasinya sendiri terkait dengan disiplin positif tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Kusnul dalam paparan, bahwasanya ketika kita menghadapi anak-anak, khususnya ketika kita menghadapi anak-anak yang sedang melakukan kesalahan, kita sebisa mungkin menghindari yang namanya hukuman, begitu ya. Mungkin ini tidak mudah, khususnya bagi saya sendiri yang mungkin selama ini lebih sering menghukum begitu ketika anak bersalah. Tapi tentunya ini perlu diupayakan bersama seperti itu. Jadi kita berusaha untuk menghindari hukuman, karena tadi ternyata hukuman itu dampaknya justru tidak baik terhadap perkembangan anak-anak seperti itu. Kemudian selain hukuman kita juga lebih banyak tadi yang pertama kan kita menghindari hukuman, yang berikutnya kita adalah berusaha untuk membantu anak-anak yang melakukan kesalahan itu supaya mereka bisa bertanggung jawab atas kesalahannya dan mereka bisa menemukan sendiri solusi dari apa yang telah mereka perbuat itu. Jadi solusi dari masalah yang dibuat itu kita upayakan berasal dari anak itu sendiri, bukan dari kita. Jadi ini juga untuk membangun kesadaran dan motivasi internal dalam diri anak atas apa yang mereka perbuat seperti itu. Jadi untuk melatih tanggung jawab dan kesadaran pribadi seperti itu. Mungkin khusus barangkali ada yang bisa yang menambahkan dari Bapak dan Ibu guru yang lain. Terima kasih Bu Swasti atas masukannya ya, atas tambahan referensinya mengenai disiplin positif. Jadi kita sebagai pendidik harus menerapkan disiplin positif ini dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Jangan sampai anak itu selalu merasa dipersalahkan atau merasa menjadi korban. Jadi anak-anak senyaman mungkin, karena prinsip pendidikan kita adalah pendidikan yang menuntun, menjadikan anak-anak itu menjadi lebih baik, dapat berperan di dalam masyarakat nantinya. Jadi membentuk karakter anak yang baik. Mohon Bapak Kepala Sekolah untuk menambahkan bagaimana ke depannya penerapan disiplin positif ini di sekolah kita. Mohon petunjuknya Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Bu Gubernur. Ke depan harapan kita Bapak Ibu guru tidak selalu dalam arti menghukum atau menyalahkan anak. Jadi intinya kan anak itu ditantang, kalau melakukan kesalahan ditantang untuk menyelesaikan sendiri permasalahannya. Jadi tidak boleh intinya guru itu menjustis anak itu, kamu salah, kamu juga begini, tidak boleh. Tapi anak itu digiring supaya anak itu mengambil kesalahannya, solusinya bagaimana, anak itu biar atau ditantang untuk menyelesaikan kesalahannya itu
proyek bagaimana dan tidak akan mengulangi apa yang telah dilakukan itu. Yang itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan ke depan harapan kita sekolah kita misbah yang baik, Bapak Ibu juga banyak akan mendapatkan ilmu dari guru penggerak yang telah Ibu lakukan, contohnya Ibu Suwati dan Ibu Husnul. Ke depan harapannya bisa ditularkan ilmu yang telah dapat ini, harapannya menjadi sekolah yang baik seperti harapan pemerintah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Sekolah atas masukannya. Semoga program-program yang kita laksanakan di sekolah kita SDN Malika Budani ini nantinya dapat terlaksana dengan baik dan menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Jadi semoga sekolah kita ini nanti bisa menjadi pilot project untuk penerapan disiplin positif. Dalam pendidikan guru penggerak ini banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat ya, yang kalau kita terapkan maka akan berdampak baik bagi anak didik kita, di mana anak didik kita itu tidak menjadi seseorang yang kita hakimi, tetapi adalah seorang anak yang unik dengan kepribadian yang berbeda-beda, dengan latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Jadi mereka itu tidak mungkin memiliki pemikiran yang sama karena berasal dari latar belakang ekonomi yang berbeda dan juga berasal dari kultur yang berbeda-beda. Setiap keluarga tentunya menerapkan peraturan yang berbeda-beda. Akhirnya mereka berkumpul di sekolah ini dengan karakternya masing-masing. Tugas kita adalah bagaimana kita mengadakan pendekatan kepada anak itu dengan pendekatan yang manusiawi, ya. Dari sudut pandang mereka, bukan sudut pandang kita. Karena seorang anak itu tidak bisa kita kontrol. Jadi jangan merasa bangga ketika anak itu menurut pada kita. Karena mereka itu menurut, karena masih ingin menurut. Karena motivasi dari dalam dirinya memang ingin menurut. Karena menghindari hukuman misalnya. Tapi ketika mereka melakukan sesuatu itu berdasarkan keyakinannya, memang mempercayai itu adalah nilai kebajikan yang baik, mereka akan melakukan dengan sukarela tanpa paksaan. Jadi itu yang ingin kita capai di sekolah kita ini. Begitu Bapak Ibu. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita mendidik itu sesuai kodrat alamnya. Mereka hidup di mana? Mendidik anak yang tinggal di pegunungan berbeda dengan mendidik anak yang tinggal di dataran atau di kota-kota besar. Karena alamnya sudah berbeda. Dan kodrat zaman. Kita tidak bisa memaksa anak itu untuk berbuat sesuai zaman kita, karena zaman sudah berubah Bapak Ibu. Saat ini perkembangan zaman sudah sangat pesat dan mereka mendapatkan informasi yang beragam dari mana saja, dari internet, dari media sosial. Begitu deras informasi yang mereka terima. Jadi kita harus juga mengikuti perkembangan zaman tersebut. Kita tidak bisa tutup mata bahwa anak-anak kita sudah berubah. Cara mendidiknya juga harus mengikuti. Dan anak-anak itu kita didiknya juga harus sesuai dengan perkembangan zaman. Teknologi yang sudah berkembang demikian pesatnya. Nah, kita bekali anak-anak juga dengan teknologi. Sebagai guru memang harus mengupgrade diri, meningkatkan kemampuan diri. Jadi tidak mendidik dengan cara-cara yang lama, dengan pendidikan yang ceramah terus. Nah, sekarang sudah berubah paradigmanya. Gitu ya Ibu dan Bapak. Nah, dengan menanyakan keyakinan misalnya ini akan saya bahas kembali. Anak-anak nanti akan melakukan dengan sukarela karena mereka memang meyakininya.
sepakat untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada di kelasnya. Itu ya, jadi masing-masing anak menyuarakan pendapatnya. Nah, kalau merasa itu benar, nah nanti anak-anak akan mengumpulkan kertas di depan kelas. Nah, ini Bu Guru, menurut saya kita itu tidak boleh datang terlambat. Dan ketika saya bertanya, Bu Guru ya harus menjawab. Itu keyakinan anak seperti itu. Mungkin dia karena merasa selama ini ketika bertanya tidak diperhatikan. Nah, contohnya seperti itu. Saya punya keyakinan Bu Guru bahwa kita harus masuk kelas tepat waktu. Nah, itu misalnya seperti itu adalah bentuk-bentuk keyakinan kelas. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Demikian penyampaian diseminasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini nanti dapat kita laksanakan dan dapat kita ambil kebaikannya. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga pertemuan ini dapat memberikan meningkatkan hasanah ilmu kita. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum, nama saya Maya, kelas 4 SDN 03 Bulan. Saya merasa senang setelah berdiskusi bersama Bu Guru. Dan saya sadar kalau saya melanggar keyakinan kelas, yaitu kedisiplinan. Saya berjanji akan disiplin dan menghargai waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Victory dari SDN 03 Buran. Setelah mengikuti diseminasi dari Ibu Kusnul Mutiah, saya memahami tentang budaya positif. Salah satu yang menarik bagi saya, guru adalah posisi terbaik sebagai manajer. Ketika anak melakukan kesalahan, guru mengarahkan anak untuk menemukan solusi permasalahannya sendiri, kemudian memperbaikinya. Guru sebagai posisi manajer harus bersuara dengan tulus, tidak usah marah-marah dan meninggikan suaranya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isbandari Risa Dewi, guru di SDN 03 Buran. Saya bersemangat sekali untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Kusnul Mutiah. Saya mendapatkan pencerahan bahwa segitiga restitusi adalah konsep terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh perilaku anak-anak. Sekian umpan balik dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.